Bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kita jumpa lagi di Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, salam budaya dan salam hangat selalu untuk para penonton setia Sarawita Bontua Channel. Pada segmen kali ini kita sudah memasuki segmen yang keempat, dan pada malam hari ini saya kembali mengawal ulasan puisi ya yang dibuat oleh Anda, yang ditulis oleh Anda, yang kita upload pada uploadan channel Sarawita Bontua di channel Sarawita Bontua. Dan pada malam hari ini saya sendiri nih untuk mengawal ulasan puisinya ya Anda, karena kebetulan ini Pun Rudai lagi pulang kampung ini ya Anda. Iya. Oh ya. Iya, kan lebaran. Lebaran ya, saya lupa nih sapa gitu dulu yang langsung dimulai di pembicaraan ini. Ya, bagaimana malam hari? Selamat malam Ayanda dan salam budaya. Selamat malam, salam budaya. Iya. Oh ya, Ayanda, sebelum kita memulai bincang-bincang kita pada malam hari ini, sebelum kita memasuki pada pembahasan inti Ayanda, ada permintaan ini dari kru. Iya. Katanya untuk menampilkan cuplikan ulasan cuplikan video terbaru channel Sarawita Bontua. Iya, jadi mungkin kita lihat dulu cuplikannya sekilas Ayanda. Iya, boleh. Uploadan terbaru. Iya. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Iya. Inai musallang kering tempat tete kuriada tampai pogori kontu tojeng kupan nepo kami sallang pasorang at tanga parang kupan repe kami panjalingan ribaru gaya. Barang siapa nanti tuanku tak mengenal kedudukanmu, tak tahu derajatmu, akan kuhajar dengan tombak, akan kuremuk redamkan di tengah selasar. Ya, itu tadi cuplikannya ya. Jadi luar biasa ya Anda di. Iya. Ngaruh ini sambil dede menusukkan badi ini ke badannya ya. Bagaimana tanggal pantainya ya Anda? Ya, saya kira termasuk salah satu misi dari Sanggar Seni Sarawita dalam mengangkat adat budaya suku bangsa Bugis Makassar. Iya. Saya kira tepat. Kota yang tadi. Tepat. Iya. Ya, jadi siapa tahu mungkin penonton masih ada yang belum tonton itu video ngaruhnya, yang pengaruhnya itu Abdul Salam. Jadi bisa nonton di channel Sarawita Bontua. Lihat saja di situ, di videonya ada di situ. Iya, kita kembali lagi ya Anda. Iya. Semasuk ini pembahasan inti ya Anda. Pada pertemuan sebelumnya, itu kan kita sudah mengupas tuntas puisi religi episode 3 yang berjudul Kita Bukan Siapa-Siapa. Iya. Kemudian pada malam ini kita akan mengupas tuntas puisi religi episode 4 yang berjudul Mencari Sang Pengembara. Nah, ini kita berbicara sang pengembara ya Anda. Ternyata tanpa terasa kita sudah sampai pada pembahasan puisi episode 4 ya. Iya. Nah, seperti 3 pertemuan sebelumnya ya Anda, saya selalu mengawali pertanyaan saya itu dengan apa alasannya. Iya. Maka kembali lagi pada malam hari ini Ayanda, saya bertanya lagi nih, apa alasan Ayahanda sehingga judul puisi religi episode 4 ini itu berjudul Mencari Sang Pengembara Ayanda. Bagaimana ini? Apa alasannya ya? Iya. Ayanda. Alasannya barangkali begini ya. Puisi-puisi religi yang kita tayangkan di YouTube kan berantai. Iya, berantai, betul. Pada episode 1 berbicara tentang manusia yang lahir tanpa nama. Dan kembali tanpa nama. Betul. Nah, pada puisi episode 2 manusia sudah mulai mempertanyakan dirinya. Iya. Karena merasa bahwa dirinya itu
terbangun dari unsur-unsur yang mati. Iya, unsur-unsur yang mati. Iya, betul. unsur-unsur yang mati. Sedangkan hidupnya adalah milik dari pemilik hidup itu sendiri. Sehingga manusia itu bertanya, kalau begitu aku ini di mana? Aku di mana? Ya, sehingga sementara kita jadikan judul, kita mengikut pada kaidah bahasa Indonesia, kalimat tanya yang benar. Di mana aku? Di mana aku? Di mana aku? Ya betul. Puisi kedua ini di mana aku? Iya. Nah, pada puisi episode 3 ternyata manusia itu sudah mulai menyadari dirinya bahwa manusia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Jadi ternyata manusia itu sudah mulai menyadari dirinya bahwa ternyata manusia atau kita ini tidak punya apa-apa. Iya. Makanya judulnya kita bukan siapa-siapa. Iya. Kita bukan siapa-siapa, betul. Iya. Dia merasa tidak punya apa-apa karena tubuhnya dan hidupnya bukanlah dia. Bukan lagi. Iya. Jadi tubuhnya, hidupnya bukanlah dia. Jadi tidak punya apa-apa. Sehingga makanya manusia itu kalau mati juga tidak membawa apa-apa. Iya. Satu pun yang dibawa. Tidak ada. Iya, karena memang tak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, betul. Nah, sekarang kita sampai pada episode 4. Dipertanyakan kenapa, apa alasannya, sehingga episode 4 ini berjudul mencari sang pembara. Iya. Di sini manusia semakin penasaran, ingin mencari, mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya, karena sudah mulai tahu bahwa aku ini di mana aku sebenarnya. Maka itu yang manusia kejar sampai mereka menemukannya, betul. Makanya pengembara ini berbicara tentang pengembaraan. Iya. Seperti itu ya. Oke, Anda mungkin sebaiknya mungkin ya kita review dulu sebelum kita memulai lagi membahas perbaiknya. Kita seperti biasa kita review dulu, kemudian kita bahas lagi ya. Anda. Kita lihat dulu reviewnya. Ya, silakan. Ragaku mencarimu sejak kepergianmu entah kemana. Lalu kau bertanya, di mana aku? Entah di pucuk-pucuk dedaunan yang masih bimbang, ataukah pada ranting rapuh yang sudah berjatuhan ke lubang-lubang, atau pada lirik tiap syair yang tak lagi garang. Ya, itu tadi reviewnya. Jadi setelah kita melihat reviewnya tadi perihal di bait 1 ini sudah tadi dibacakan. Kembali saya bertanya nih, jadi apa maksud ataupun isi penjelasan dari bait 1-nya yang tapi mungkin bisa gitu dijelaskan kini. Jadi maksudnya barangkali begini, seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia tidak punya apa-apa, dan karena itu ketika meninggal tidak membawa satu apapun. Iya. Nah, di sini raga yang juga sebagai wadah, yaitu tubuh yang dari tanah mencari rohnya. Dia mencari rohnya setelah roh itu meninggalkannya. Dan ini terjadi pada episode 1. Roh meninggalkannya karena roh itu akan kembali kepada pemiliknya. Ya, jadi roh itu akan kembali kepada pemiliknya. Lalu dia yang dimaksud di sini adalah aku, yang mempertanyakan dirinya di mana aku setelah dirinya sadar bahwa dirinya hanyalah unsur-unsur yang mati. Betul. Dia mempertanyakan tentang dirinya yang dia tahu bahwa dirinya hanyalah unsur-unsur yang mati. Maka mengapa mesti ada aku? Kalau diriku ini hanya terbangun dari unsur-unsur yang mati.
maka dirinya sendiri mulai bingung. Iya. Mengapa mesti ada aku? Kenapa mesti ada aku? Kalau semua yang ada pada diriku adalah unsur-unsur yang mati, sementara hidupnya adalah milik dari pemilik hidup itu sendiri. Makanya dikatakan apakah aku ada di pucuk-pucuk dedaunan yang dan seterusnya atau di mana dia mulai bingung. Nah, dan karena itulah manusia ini pada puisi ini mencari dirinya sebagai aku. Saya kira jadi seperti itu loh pengembarannya. Iya. Luar biasa betul ini, saya rasa maksud dari puisi ini khususnya apalagi di bait 1 ini. Iya, kayaknya begini mesti jadi minta iklan lagi nih. Jadi oke. Jadi sebelum kita lanjut Ayana untuk membahas lagi bait-bait selanjutnya, mungkin kita iklan dulu. Jadi ya, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Jadi tetap di bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Ya, kembali lagi di bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Ya, setelah kita melihat iklannya Yanda, jadi saya sampaikan dulu buat penonton setia, siapa tahu mungkin ada yang mau pasang iklan, silahkan hubungi nomor yang ada yang tertera di bawah ini ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya untuk bait-bait selanjutnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu reviewnya ya Yanda. Iya. Reviewnya. Ya, tapi oke, reviewnya silakan. Oh, tulang-tulang yang diselipkan di lubang-lubang batu. Mayat-mayat yang berserakan di dasar lautan haru biru. Tumpukan raga yang tertimbun di tiap lapisan tanah. Masihkah kau bertahta di atas singgasanamu? Ya, itu tadi reviewnya. Ya, jadi setelah kita lihat reviewnya di bait 2. Iya. Ini kembali lagi membuat saya bertanya-tanya ini mengenai isinya ini. Jadi dijelaskan saja langsung ini isinya ini untuk di bait kedua ini. Silakan. Iya, bait 2 ya. Iya, bait 2. Iya. Jadi di sini di bait 2 akan berbicara tentang seperti ini ya. Iya. Kalau misalnya aku tadi itu Aku ya. Iya, aku ya adalah raja. Kalau aku adalah penguasa, pemimpin negara misalnya, atau pengusaha besar dan lain sebagainya, maka setelah aku dikubur di liang-liang, maksudnya di gua-gua, kan ada orang meninggal dikubur di gua-gua. Ada. Ya. Terkubur di lautan, ada orang yang meninggal dan terkubur di lautan. Betul. Ya. Terkubur di dalam tanah, maka pertanyaannya sekarang adalah apakah aku masih menjadi raja setelah terkubur? Iya. Dan di sini ada larik dalam puisi itu, masihkah kau bertahta di atas singgasana? Iya, betul. Nah, ini penjelasannya adalah apakah setelah manusia itu terkubur itu, masihkah dia menjadi
penguasa, masihkah dia menjadi raja, masihkah dia menjadi pemimpin negara, masihkah dia menjadi pengusaha besar dan lain sebagainya? Iya. Jawabannya pasti tidak. Tidak, betul. Iya, pasti tidak lagi. Iya, dia menjadi tanah, menjadi air, menjadi udara, menjadi api, semua kembali pada asalnya semula, dan hidupnya sendiri akan kembali kepada pemiliknya. Iya, betul. Jadi sebenarnya bahwa ini secara tidak langsung Iya. sebenarnya adalah sebuah peringatan untuk Iya, kita semua bahwa apapun yang kita miliki, kekuasaan sebesar apapun yang kita punya, kita miliki, kita berada di singgasana yang terbesar bagaimanapun. Iya. Pada akhirnya ketika setelah semua itu sudah selesai, ketika kita sudah diselipkan di lubang batu, sudah jatuh ke lautan, dasar lautan, kemudian sudah berada di lapisan tanah, maka semua menjadi tidak ada. Kembali ke ini episode sebelumnya, kita bukan siapa-siapa. Iya, betul. Jadi tidak ada lagi dari mereka yang berkuasa dan sebagainya. Maka aku yang dulu kita bangga-banggakan Betul. menjadi selesai semua. Jadi selesai. Iya. Ada lagi. Oke, Ayanda. Kita lihat lagi reviewnya lagi untuk penjelasan selanjutnya lagi ya. Kita lihat reviewnya dulu. Oke, lanjut. Ragaku mencarimu setelah kau biarkan ia terbujur kaku. Kau tinggalkan dalam pengasingan yang baru karena pengabdian tak lagi kau butuhkan. Ya, itu tadi reviewnya. Kembali lagi, ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi itu tadi dibacakannya. Jadi cukup menjadi sebuah pertanyaan besar dari menurut saya ya kan. Saya bacakan sedikit di sini ya kan. Iya. Ragaku mencarimu setelah kau biarkan ia terbujur kaku. Iya. Kau tinggalkan dalam pengasingan yang baru. Karena pengabdian tak lagi kau butuhkan. Luar biasa sekali ya Anda. Bagaimana ini menurut Jadi Raga di sini kembali mencari rohnya. Iya. Jadi di sini setelah Raga itu terbujur kaku, masuknya setelah meninggal, maka ia mencari rohnya. Dikatakan pengasingan yang baru. Iya, maksudnya karena tanah, air, udara, dan api kembali kepada asalnya yang selama ini sudah dilupakannya. Iya, karena tanah, air, udara, dan api itu terbentuk berbaur menjadi satu, menjadi aku. Iya, sehingga akunya yang besar dia lupakan asalnya. Maka setelah meninggal dia kembali kepada asalnya. Merasa karena sudah terlupakan, merasa asing baginya. Itu satu ya. Maka karena keempatnya asing dengan kejadian itu. Makna kedua adalah dengan kematiannya, maka kematian itu menjadi asing baginya. Karena kenapa asing baginya? Karena selama ini dia hidup. Dia hidup betul. Iya. Maka setelah mati dia asing baginya. Kematian itu adalah asing baginya. Hampir seperti kelahiran baru seperti itu. Seperti kehidupan baru ya. Iya. Dia temukan kehidupan baru, dia temukan sehingga asing. Iya. Oke, lanjut ya Anda. Nah, makanya ia ingin hidup kembali. Kalaupun tidak, maka ia ingin tetap selalu bersama-sama dengan rohnya. Selalu ingin bersama-sama dengan rohnya, tapi tidak bisa. Iya, betul. Tapi kenyataannya ditinggalkan oleh rohnya. Iya. Sangat luar biasa ini Anda. Sangat luar biasa. Dari 3 larik ini pada bait 3 ya. Oke, saya lanjut lagi untuk melihat lagi bait selanjutnya. Kita review dulu sebelum dibahas lagi ya. Saya kira wah luar biasa. Barusannya ini saya serius saya mendengarkan ini karena isinya luar biasa sekali ini. Oke, kita review dulu untuk bait selanjutnya. Silakan. Ragaku dialiri air mata, sesak tiap dada yang memanjatkan doa. Ia telah kembali menjadi tanah yang dia. Nafasku
lalu mengejarmu hingga ke ruang-ruang hampa, dan pada tiap dada yang masih berdetak. Air pun mengalir deras menyusuri tiap liku sampai pada riak darah yang masih hangat. Ya, itu tadi reviewnya. Sangat luar biasa ya. Kalau saya mendengar tadi isinya itu sangat luar biasa dan betul-betul membuat sebuah pelajaran untuk saya sendiri nih Anda. Ya. Tapi sebelum dibahas ini ya Anda, kita iklan dulu ya untuk merefresh dulu ini dari segala, khususnya saya nih kebingungan yang ada sama saya nih Anda. Jadi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jadi tetap di bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kembali lagi di bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, jadi untuk pemirsa ataupun penonton setia Sarawita Channel, siapa tahu mungkin ada yang beriklan, silakan kembali menghubungi nomor-nomor yang di bawah ini. Jadi silakan kita telepon, kita CP dan sebagainya. Ini saya mau sampaikan ini untuk Unru ini yang lagi di kampung. Iya. Saya rasa kok sangat rugi nih Unru pulang kampung ini karena pembahasan ini luar biasa Unru, luar biasa pembahasan pada ini. Jadi Unru kok ketinggalan pembelajaran yang sangat luar biasa ini Unru. Jadi ya cepat-cepat kok pulang deh, cepat-cepat pulang supaya saya tidak sendiri lagi nih. Iya. Tapi sebelumnya nih, Kimining dulu kopi tak. Supaya ini kan tadi sebenarnya kan perbincangan ini kan harus dibuka perbincangan tegang, dan saya rasa dari tadi ini mulai tegang-tegang perbincangan karena serius sekali nih membahas, dan saya juga keikutan ini serius sekali nih untuk merefresh dulu Ayanda. Lagi ingin untuk orang kopi. Iya. Jadi dari review tadi dari bait 4 sampai bait 6 ini Anda saya lihat ini menurut penangkapan saya ya. Saya merasa bahwa yang diceritakan di sini adalah sebuah proses kematian. Tapi saya tidak tahu apakah ini perasaan saya saja, mungkin biar Ayanda sebentar menjelaskan apakah ini memang sesuai dengan apa yang saya tangkap Ayanda. Jadi bisa mungkin dijelaskan karena kalau saya lihat ini isi-isinya menurut penangkapan saya seperti itu. Dia bercerita tentang proses kematian, dan dia bercerita tentang bagaimana kita mati. Tapi Ayanda, silakan dijelaskan. Bait dari tayangan baru saja kita tonton. Di situ manusia setelah mati, di mana dia melihat dirinya ditangisi oleh orang-orang yang datang melayat. Napasnya yang sudah meninggalkan dirinya, sudah meninggalkan tubuhnya, sudah meninggalkan wadah itu kembali bergabung dengan udara yang ada di bumi, dan udara ini kembali, napas ini yang kembali bergabung dengan udara yang ada di bumi, ternyata kan dihirup kembali oleh mereka yang masih hidup. Air
unsur air yang ada pada dirinya kembali ke bumi, meninggalkan dirinya ini yang mati, meninggalkan wadah ini, ternyata bergabung dengan air yang ada di bumi dan kembali menjadi sumber air. Iya. Dan ini juga kembali digunakan oleh mereka yang masih hidup. Iya. Gitu ya. Jadi berbeda dengan kalau yang sebelumnya, kita berbagi napas. Maksudnya kita sesama orang yang masih hidup ini sama artinya bahwa kita berbagi napas seperti itu, berbagi udara yang tadi. Dan kali ini dia menceritakan bahwa orang yang sudah mati, bekas orang yang sudah mati, napas orang yang sudah mati, yang sudah kembali ke udara, dihirup oleh orang yang masih hidup. Kembali menjadi udara. Iya, sama. Kembali menjadi udara. Iya. Luar biasa nih hanya ini. Oke, kita bahas mungkin bait selanjutnya ya. Iya. Atau masih ada tambahan ada nih? Iya. Saya kira untuk sementara di bait itu ya. Oke. Nah, seperti itu penjelasannya. Ya, kita lihat pengen reviewnya ini dulu untuk review bait 7. Oke, silakan. Kini aku terbangun dalam kelam. Kau adalah pengembara yang diam, tanpa kata, tanpa syair, tanpa kelewang, tapi juga tanpa lawan. Api belum juga padam, pencarian belum juga berakhir. Api belum juga padam, pencarian belum juga berakhir. Api belum juga padam, pencarian belum juga berakhir. Ya, itu tadi reviewnya khusus di bait 7. Jadi saya bacakan dulu sedikit ya. Nah, saya tidak tahu kenapa malam hari ini saya selalu ingin membacakan ulang. Iya. Karena saya merasa dari luar biasa sekali. Jadi sisinya di situ, kini aku terbangun dalam kelam. Iya. Kau adalah pengembara yang diam, tanpa kata, tanpa syair, tanpa kelewang, tapi juga tanpa lawan. Ini luar biasa. Dan kemudian dilanjut lagi pada bait selanjutnya, api belum juga padam, pencarian belum juga berakhir. Kalau Nabila ketuanya dulu, Nabila luar besar. Ini luar besar sekali ini kalau menurut kita Anda. Jadi tapi kita jelaskan dulu isinya nih Anda. Iya. Jadi seperti yang di tayangan baru saja kita tonton dan yang baru saja kubacakan itu bahwa kini aku terbangun dalam kelam, kau adalah pengembara yang diam tanpa kata, tanpa syair, tanpa kelewat, tapi juga tanpa lawan. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemilik dari segala-galanya, pemilik hidup, pemilik tanah, pemilik udara, pemilik air dan pemilik api itu sendiri. Tanpa kata dia, tapi juga tanpa lawan, tanpa kelewat, tapi juga tanpa lawan, tanpa syair, tapi juga tanpa lawan. Jadi di sini dirinya manusia itu ternyata sadar bahwa aku yang selama ini dia bangga-banggakan, dirinya yang dia bangga-banggakan sebagai aku, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, dia kembali menjadi kosong, dia kembali menjadi nol, dia kembali menjadi hampa, tidak ada. Ia mulai sadar bahwa aku ternyata bukanlah siapa-siapa. Sama seperti di episode ketiga. Episode ketiga aku kita bukan siapa-siapa. Jadi aku yang dia katakan dirinya itu diciptakan oleh Tuhan yang dia sebut sebagai kau. Jadi di sini saya ingin bacakan begini. Karena dirinya sudah mati, tetapi aku pada raga atau pada tubuh atau pada wadah yang lain ternyata aku masih hidup. Disitulah kemudian disebut bahwa aku ini adalah pengembara. Maka tetapi karena wadah ini, tubuh ini yang berkata menyebutnya bahwa
kau ya, aku itu dia sebut kau. Kau ternyata adalah pengembara yang diam. Iya. Jadi inilah yang dicari oleh wadah ini. Ingin bertemu, mencari aku yang sudah tidak ada, tetapi pada tubuh yang lain, tetapi pada raga yang lain yang masih hidup, ternyata aku masih ada. Makanya dia sebut aku itu ada di mana-mana. Maka istilahnya di puisi ini dia katakan ternyata kau itu adalah pengembara. Iya. Jadi dia memang pada dasarnya sebenarnya pengembara ini adalah sebuah pencarian. Iya. Hampir dikatakan pencarian jati diri, mencari Tuhan dan sebagainya. Iya. Jadi pengembara di sini dia bisa bermakna ganda, bisa mengandung dua makna. Pertama, sang pencipta itu yang berada di mana-mana, dia sebutnya juga sebagai pengembara. Iya. Sementara dirinya yang juga sebagai aku mencari sang pencipta, maka dia juga adalah pengembara. Dia pengembara. Luar biasa ini. Yang mencari dan yang dicari ada sama-sama pengembara. Ini sama-sama pengembara. Dia mencari sebenarnya yang dicari itu pengembara. Iya. Makanya dilanjutkan pada bait 8. Api belum juga padam, pencarian belum juga berakhir. Kenapa begitu? Karena ternyata raga ini penasaran. Dia ingin mencari lebih atau dia ingin mengenali lebih jelas tentang aku dan penciptanya. Antara aku dan pencipta ini, dia ingin mengenalnya lebih jauh, lebih jelas. Iya. Nah, karena itu maka api dalam dirinya masih terus menyala karena hasratnya, karena keinginannya masih terus, artinya belum padam. Hasrat dan keinginan itu untuk mencari aku sebagai dirinya dan penciptanya belum padam. Dia mesti terus mencari. Nah, maka hidup harus berlanjut dan pencarian belum berakhir. Setahu saya di episode selanjutnya ini akan lanjut pada pencarian belum berakhir. Iya, pencarian belum berakhir. Ini clue untuk episode selanjutnya. Jadi luar biasa. Iya, betul ini. Dan kalau sebenarnya saya lupa tadi membahasnya. Jadi yang membaca puisi itu ada 3 orang. Ada Pak Ketua, sama Unru ini. Iya, luar biasa memang ini. Oke, Ayanda, sebagai kesimpulan mungkin bisa dijelaskan, bisa memberikan sedikit kesimpulan perihal puisi khususnya di episode ini. Iya. Minum kopi, bisa minum kopi dulu. Bisa. Minum kopi. Keluar tidak minum kopi, keluar ini aja ya, keluar. Iya. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulan puisi episode 4 ini mencari sang pengembara, bahwa manusia pada puisi ini penasaran tentang siapa aku sebenarnya, siapa dirinya, dan siapa aku ini. Yang selama ini dibangga-banggakan, tetapi kenapa kemudian menghilang ketika orang sudah mati. Tetapi ternyata aku pada tubuh yang lain, pada orang yang masih hidup, ternyata masih ada di situ. Masih ada. Iya. Jadi kenapa dia ketika diriku yang mati, aku hilang. Tetapi ketika di tubuh yang lain yang masih hidup, aku masih ada. Iya. Nah, maka sementara aku ini ada atau aku ini tercipta karena sang pencipta, kau. Kau sang pencipta yang menciptakan aku. Maka aku dan kau inilah yang dicari dalam puisi ini. Iya. Jadi itu kira-kira kesimpulannya bahwa kita perlu
mencari dan lebih mengenal siapa aku sesungguhnya dan siapa yang menciptakan aku itu sendiri. Iya, saya kira seperti itu. Oke, Ayanda, terima kasih atas waktunya malam ini ya. Iya. Betul-betul memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Iya. Dan untuk pembahasan puisi selanjutnya silahkan nantikan pada segmen-segmen berikutnya, pada segmen selanjutnya minggu depan ya. Jadi untuk itu saya Wawan Maluluang undur diri. Tetap berbudaya, tetap beradat, dan jangan tegang pastinya. Dan kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya di Bici jangan, bincang-bincang santai, jangan tetap tegang. Salam budaya. Bici jangan, bincang-bincang santai,